Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us say together, "O praise be to Allah, the Lord of the world, the Master of the after, the Creator of everything in this universe. He has no partners." Secondly, we don't forget salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has brought us from the darkness until to the lightness, or from Jahiliyah era until to Islamic era. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Hafaz Fani. NIM saya 242111110. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar, pembagian struktur pasar mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada pengertian pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang atau jasa. Sedangkan menurut para ahli yang dikemukakan oleh Kotler, yaitu pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang kemungkinan bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Maka pasar itu dapat didefinisikan sebagai di mana suatu tempat bertemunya dua orang atau lebih untuk melakukan suatu transaksi yang dinamakan sebagai jual beli. Itu sudah bisa disebut sebagai pasar. Mungkin ada yang bertanya, apakah pasar online itu bisa disebut sebagai pasar? Maka jawabannya adalah pasar online itu bisa disebut sebagai pasar karena itu juga sempat terjadinya transaksi, walaupun transaksi tersebut tidak terjadi secara fisik atau secara langsung, tetapi itu juga bisa disebut sebagai pasar. Eh, yang selanjutnya itu ada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga. Karena harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Maka pasar persaingan sempurna ini adalah tidak ada seorang pun pihak yang dapat menentukan harga. Harga itu terbentuk berdasarkan penawaran atau permintaan terhadap pembeli dan si penjual. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada banyak penjual dan pembeli. Nah, kenapa pasar persaingan sempurna itu banyak penjual dan pembelinya? Karena di pasar persaingan sempurna itu eh, menjual barang-barang pokok yang kita butuhkan untuk bertahan hidup sehari-hari. Eh, contoh pasar contoh pasar persaingan sempurna itu seperti pasar beras, pasar tempat jual telur, cabai dan sebagainya. Nah, itu adalah tempat pasti banyak penjual dan banyak pembeli karena itu kebutuhan sehari-hari kita. Yang kedua itu ciri-cirinya itu ada informasi sempurna. Nah, penjual dan pembeli ini memiliki akses informasi yang lengkap dan akurat tentang harga, kualitas, dan ketersediaan produk. Itu informasinya sempurna, tidak ada yang disembunyikan, eh, dan mudah.
mendapatkan suatu informasi dari pasar persaingan sempurna ini. Eh, yang ketiga itu produknya homogen. Itu barang yang diperdagangkan itu sejenis atau identik, sehingga konsumen tidak memiliki preferensi terhadap produk tertentu. Yang keempat itu harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, harga di pasar persaingan sempurna ini terbentuk dari interaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli bisa menawar apabila si penjual itu bersetuju, maka sepakat harga sekian ditentukannya. Yang selanjutnya itu ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi lagi atas beberapa poin. Itu ada pasar oligopoli, pasar duopoli, pasar monopsoni, dan sebagainya. Sekarang kita ke pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu struktur pasar di mana penjual atau produsen memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga barang atau jasa yang mereka jual. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada pasar monopoli, yaitu hanya ada satu hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Contohnya PT Kereta Api Indonesia. Nah, pasar monopoli ini karena hanya memiliki satu penjual saja, maka si produsen ini bebas atau berhak menentukan harga berapapun yang mereka mau. Karena hanya terdapat satu penjual saja. Mau tidak mau, para pembeli, para konsumen harus membeli karena itu termasuk juga dari kebutuhan mereka. Contoh pasar monopoli ini seperti PT Kereta Api, Pertamina, itu kan hanya terdapat satu penjual saja. Maka para konsumen itu, para pembeli itu harus mau tidak mau membeli karena termasuk dalam kebutuhan mereka. Yang kedua itu ada pasar duopoli, yaitu sebuah pasar berbentuk pasar di mana dua perusahaan besar atau dominan menguasai mayoritas pangan pasar dalam industri tertentu. Nah, pasar duopoli ini adalah yang dinamakan duopoli, yaitu dua pasar, dua industri. Nah, dua industri ini juga dapat menentukan harga karena menentukan harga untuk bersaing dan memperlihatkan kualitas mereka masing-masing. Contoh pasar duopoli ini seperti minuman Coca-Cola dan Pepsi itu yang menguasai minuman-minuman ringan di global. Dan contoh lainnya itu ada Indomie dan Wings. Wings mie itu mie sedap. Itu dua industri itu bisa menentukan harga sesuka mereka karena hanya terdapat dua industri saja. Yang selanjutnya ada pasar oligopoli. Jenis struktur pasar terdapat eh, jenis struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan yang menguasai sebagian besar pasar untuk suatu produk atau layanan tertentu. Nah, pasar oligopoli ini termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna karena terdapat beberapa
dominan dominasi perusahaan, eh, terdapat dominasi beberapa perusahaan gitu yang menguasai pasar. Mereka itu saling bersaing untuk memperlihatkan kualitas mereka mana yang lebih baik gitu. Yaitu contoh pasar oligopoli ini seperti industri telekomunikasi. Di Indonesia seperti ada Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, dan lain-lain. Itu mereka saling eh, berlomba-lomba memperlihatkan kualitas mereka, mana yang lebih layak digunakan dan mana yang lebih bagus kualitasnya. Yang kedua itu contohnya seperti industri otomotif, yaitu seperti Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa merek yang menguasai pasar mobil. Mereka juga saling memperlihatkan kualitas mereka. Nah, di industri penerbangan itu ada Garuda Indonesia, Lion Air, dan Sriwijaya Air. Adalah contoh perusahaan yang menguasai pasar penerbangan. Mereka itu juga bersaing seperti pasar-pasar industri lainnya. Itu sama-sama memperlihatkan kualitas dan berusaha memberikan pelayanan terbaik yang mereka miliki. Yang selanjutnya itu ada pasar monopsoni. Kondisi pasar di mana hanya ada satu pembeli untuk satu barang saja, sementara penjualnya banyak. Nah, dalam pasar monopsoni ini, eh, pembeli memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan harga dan kondisi pembeli, karena penjual tidak memiliki banyak pilihan selain menjualnya kepada pembeli tersebut. Contoh dari pasar monopsoni ini adalah petani dan tengkulang. Petani menjual hasil panen mereka kepada satu tengkulang besar di daerah tersebut. Contoh lainnya adalah perusahaan besar dan pemasok. Perusahaan besar menjadi satu-satunya pembeli bahan baku atau produk dari pemasok kecil di daerah tersebut. Eh, Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.